konteksnya manusia Islam. Tidak termasuk yang sezaman dengan Rasul, Abu Jahal dan teman-temannya tentunya. Tapi khusus terbatas pada kaum muslimin. Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi Rasul menyebut 3 kali aja, zaman Rasul, sahabat, kemudian setelahnya, tabi'in, kemudian setelahnya, tabi'ut tabi'in. Maka hadis ini menunjukkan posisi yang pas untuk pendapat yang ketiga, bahwasanya memang salaf itu 3 generasi tersebut. Dalam kitab tersebut dikatakan fas-salafus sholih. Oleh karena itu yang dimaksud dengan salafus sholih adalah humus sahabatu wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Mereka adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa kullu man salaka sabilahum, sehingga siapapun orangnya yang berjalan di atas jalan mereka, yang beragama dengan paradigma, dengan konsep mengikuti ajaran 3 generasi ini, wa saro ala nahjihim, dan juga berjalan di atas manhaj mereka. Manhaj artinya konsep, kurikulum. Maka fahuwa salafiyun, itulah yang disebut dengan salafi. Jadi istilah salafi ini istilah yang dinisbahkan, dikaitkan kepada 3 generasi tersebut. Siapapun orangnya, dimanapun dia, dari ormas apapun dia, di negeri manapun dia, dan zaman apapun dia, selama cara berislamnya mengikuti 3 generasi ini, maka dia adalah seorang salafi. Walaupun dia tidak mengatakan, tidak menyebut, dan tidak mengklaim dirinya seorang salafi, tapi secara nilai dia hidupnya mengikuti 3 generasi ini tanpa harus mengklaim dia adalah seorang salafi. Karena salafi itu bukanlah semata-mata komunitas atau kelompok, tapi lebih utamanya adalah karakternya. Lalu orang-orang yang hidup setelah mereka 3 generasi ini itu bukan lagi disebut salaf, yaitu kholaf. Zaman setelah salaf adalah kholaf. Kholaf artinya al-lahiq anis sabiq. Lahiq, kalau orang Jakarta bilang ngintilin. Apa ngintilin? Ngikutin. Al-lahiq anis sabiq artinya golongan atau kelompok atau zaman yang mengikuti mereka. Setelah tabi'ut tabi'in selesai, kurang lebih di abad kedua Hijriah, maka di masa setelah mereka udah bukan salaf lagi, yaitu kholaf. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ke-8 Hijriah, dia hakikatnya secara zaman bukanlah salaf, udah jauh banget, karena udah lewat kurang lebih 400 sampai 500 sampai 600 tahun. Kemudian Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 405 Hijriah, beliau pun udah lewat masa salaf 2 abad lamanya. Imam Nawawi yang wafat tahun 667, dia pun juga udah lewat masa salaf. Apalagi orang-orang atau ulama atau tokoh agama yang hidup tahun sekarang, abad-abad kita, abad 20, abad 21, tentu udah enggak lagi dikatakan salaf. Sehingga kalau ada pertanyaan begini, Ustadz salaf siapa sih sekarang? Ya udah pada habis, udah pada meninggal. Sejak 2 abad yang lalu sudah tidak ada. Sekarang ini adanya kholaf, karena mereka atau kita hidup di zaman jauh setelah hidupnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik jemaah sekalian, itu tentang definisi salaf baik secara bahasa maupun secara terminologi. Lalu kenapa kok Ramadan bersama salaf? Apakah enggak boleh Ramadan bersama kholaf? Karena secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan kita, memotivasi kita untuk mengikuti generasi awal tersebut.
Dalam hadis Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih, semua perawinya kredibel, thiqat, terpercaya, Rasul mengatakan satakunu fitnah, akan datang masa-masa ujian, masa-masa fitnah untuk umat Islam. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nasna, bagaimana yang mesti kami perbuat kalau kami ketemu masa-masa fitnah tersebut? Kalau kita ngalamin masa-masa itu gimana? Jawaban Nabi adalah satarji'una amrikumul awal. Tarji'una ila amrikumul awal. Kembalilah kalian sebagaimana orang-orang awal kalian dalam beragama. Jadi Rasul tidak menyuruh kembali seperti orang yang abad pertengahan, apalagi abad yang akhir, tapi yang Rasul perintahkan seperti generasi awal Islam, tentunya salaf barusan. Ini dari hadis. Adapun dari kalangan salaf sendiri, itu juga mereka menyeru agar kita mengikuti generasi awal, karena itu kunci kejayaan, kunci kemenangan, yaitu Imam Malik. Imam Malik ini masuknya generasi tabi'ut tabi'in, karena beliau tidak pernah berjumpa dengan sahabat, beliau hanya berjumpa dengan para tabi'in, sehingga disebut muridnya tabi'in. Di antara imam 4 mazhab, hanya satu yang pernah ketemu para sahabat Nabi, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketemu dengan 10 sahabat Nabi, karena beliau lahir tahun 80 Hijriah. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang dianggap akhir-akhir yang wafatnya. Dia wafat tahun 100 awal Hijriah, jadi masih sempat. Dan beliau pernah ketemu dengan Anas bin Malik dan minta hadis tentang sujud sahwi kepada Anas bin Malik. Nah, dari 4 imam itu hanya satu yang tabi'in, yang lainnya tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya dia nggak masuk kategori tabi'ut tabi'in, karena beliau tidak pernah berjumpa dengan para tabi'in. Nah, kata Imam Malik, lan yuslih akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Akhir umat ini tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah baik, kecuali dengan cara pertama kali umat ini dibikin baik, kecuali dengan cara generasi awal dahulu umat ini jaya kayak apa, maka dengan cara itu pula lah Islam akan jaya. Nah, ini motivasi dari Imam Malik, dan bagi saya ini sebuah nilai yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan, kenapa kok kayaknya stagnan atau jalan di tempat perjuangan kaum muslimin, bahkan bisa jadi mungkin di beberapa tempat malah mundur, mungkin karena faktor kita tidak menjadikan generasi awal sebagai role model perjuangan umat Islam. Yang ketiga, kita ambil dari ulama abad 20 supaya lebih komprehensif. Dari hadis udah, generasi awal udah, generasi akhir kita ambil, yaitu ulama Indonesia. Dia ahli hadis, ya, dia ahli hadis, dan dia pendiri salah satu tokoh Indonesia, ya, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Siapa dia? Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau berkata begini di kitabnya beliau berjudul At-Tibyan, ayyuhal muslimun, wahai umat Islam, ittaqullah warji'u ila kitabillah, bertakwalah kalian kepada Allah dan merujuklah kalian kepada kitabullah, yaitu Quran. Wa'malu ala sunnati nabiyikum, dan jalankan sunnah nabi kalian. Waqtadu bi aslafikumus solihin, dan ikutilah salafus soleh. Nah, beliau sendiri juga nyuruh begitu, ikutilah salafus soleh. Tuflihu kama falahu, niscaya kalian akan menang sebagaimana dahulu mereka menang. Tus'idu kama su'idu, niscaya kalian akan bahagia sebagaimana dulu mereka bahagia. Nah, jamaah sekalian, saya kira cukup untuk alasan atau dorongan kenapa kok kita ikutin salaf. Nah, sekarang kita masuk pada mengikuti koridor seseorang dikatakan mengikuti salaf itu apa?
Apakah mengikuti orang-orang yang hidup di zaman ini? Bukan. Mengikuti salaf itu sesuai dengan pembahasan bahasa tadi, definisi tadi, mengikuti orang-orang yang hidup di masa lalu itu. Namun apakah harus 100%? Hingga sampai dalam masalah perintilan hal-hal teknis harus sama? Tidak. Yang dimaksud ittiba'us salaf adalah ittiba'ul manhaj, yaitu mengikuti konsepnya, mengikuti paradigmanya, mengikuti prinsipnya. Contoh, ketika para ulama salaf mengajarkan masalah pakaian, maka ketika seorang muslim sudah menutup aurat, sudah memakai pakaian layaknya laki-laki, perempuan juga layaknya perempuan, satu sama lain tidak saling meniru, perempuan kagak niru laki-laki, laki-laki nggak niru perempuan, masing-masing ada kekhasannya, dan juga tidak meniru pakaian khas non-muslim, kemudian pakaiannya pun juga tidak tembus pandang, tebal, dan juga longgar. Maka ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, itu orang udah ngikut salaf, walaupun secara model bisa jadi beda dengan orang-orang masa lalu. Bapak-bapak yang pakai peci nasional, bapak-bapak yang pakai kain sarung, yang pakai kemeja batik atau baju koko, tapi secara konsep prinsip tadi terpenuhi semua, nggak nampakin aurat, tebel, longgar, nggak menyerupai perempuan, nggak menyerupai pakaian non muslim, maka hakikatnya dia sudah ittiba'us salaf karena sudah memenuhi konsepnya. Sebagaimana bapak-bapak yang menggunakan celana panjang menutup aurat, selama itu celana panjang nggak ketat ngepres, ya, kemudian juga nggak belel beset-beset dirobek-robek, ya kagak ada salaf kayak gitu kan, ya, longgar gitu. Kemudian dia pakai kaos kemeja atau misalnya peci juga, itu sudah cukup dikatakan memenuhi ittiba'us salaf karena konsep. Karena kalau masalah model, jenis kayak apa, peci kayak apa, masing-masing negeri berbeda. Bahkan cadar pun masing-masing negeri berbeda, jilbab pun masing-masing negeri berbeda. Mukenanya muslimah orang Indonesia itu udah rapat banget. Bandingin dengan pakaian sholatnya orang Turki, ya, ibu-ibu Turki, ya, mereka sholat begitu pakaiannya, ke masjid begitu juga pakaiannya, ke pasar begitu juga pakaiannya. Tapi kalau muslimah Indonesia lain, ke pasar ya jilbabnya ya begitu standar aja, nah begitu ke masjid atau sholat pakainya apa? Mukena. Nah ini kenapa? Ya faktor budaya juga. Orang Indonesia pakai mukena, sholat di Turki, orang Turki ngeliatin dulu biasanya. Ini orang pakai apaan? Itu pikiran mereka. Kenapa? Nggak biasa. Sebagaimana kita pun juga akan heran. Ini kok ibu-ibu sholat begini aman bajunya? Gitu. Nah karena budaya beda. Sorban. Sorbannya orang Arab Saudi, mereka pakai peci biasa, peci yang putih gitu. Lalu disorbanin yang merah. Kemudian pakai eagle. Apa eagle? Yang supaya kagak jatuh itu. Ya. Kadang juga sorbannya putih. Tapi sorbannya orang Yaman, ya cuman dikuel-kuel, taruh aja di pundak udah mereka. Sementara ulama Al-Azhar nggak pakai sorban, mereka hanya pakai gamis, kemudian pakai peci putih yang tengahnya merah. Nah kalau kita lihat ulama Syria, Damaskus, mereka nggak pakai sorban, mereka pakai gamis dan menggunakan peci putih, tapi peci putihnya itu agak tinggian gitu, bentuknya begini lagi, seperti itu, kayak langseng nasi zaman dulu begini. Ya, cuma agak tinggi kalau langsung. Nah, kayak begitu modelnya. Jadi, kalau masalah model itu tidak ada aturan baku dalam syariat dalam perilaku orang salaf. Ya, oleh karena itu di masanya Imam Malik, penduduk Madinah itu kalau pakai baju gamis itu setelannya antara pakaian baju dengan kepala nyambung. Dengan penutup kepala nyambung. Istilah sekarang apa? Hoodie ya. Apa namanya itu? Sweater, kayak sweater gitu kan, pakaian sama kepala nyambung. Itu di Madinah. Orang Mekah datang ke Madinah, kaget dia, ngeliatin kok kayak gini pakaiannya. Di negeri kami nggak ada, di Mekah nggak ada, tapi di Madinah ada. Kata Imam Malik, sejak zaman orang-orang tua kami ini pakaian udah biasa di sini. Nah ini menunjukkan bahwa salaf sendiri dalam masalah model itu nggak harus sama mereka. Yang penting secara konsepnya itu yang kita ambil. Contoh lain. Ya, salaf itu mengajarkan
kalau kita mau baca Quran, ya adab baca Quran, idealnya adalah siwak dulu, bersihin mulut dulu. Ya, karena kita pengen ngucapin firman Allah, hendaknya mulut kita pun dalam keadaan bersih, wangi gitu. Nah, enggak semua negeri punya kayu siwak. Enggak semua daerah ada kayu arok, namanya kayu arok, kayu siwak itu. Sehingga ketika di negeri kita enggak pakai siwak, ya kitanya pakai yang lain. Kalau orang tua kita pakainya genteng ditumbuk, kemudian dioles biar mengkilat, atau generasi belakangan kita pakai pasta gigi, odol, kemudian pakai sikat. Imam Nawawi mengatakan bersiwak enggak pakai siwak tetap namanya bersiwak, walaupun dengan jari jemari, kata beliau, walaupun dengan kain selama tidak melukai. Kenapa? Karena prinsipnya tetap terjaga, yaitu kebersihan. Walaupun alat boleh saja berbeda. Maka ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi mukhtalifah fi syakl muttahidah fil agrad. Sama secara tujuan walaupun berbeda secara bentuk. Nah, jamaah sekalian, jadi mengikuti salaf itu bukan berarti hingga sampai hal-hal teknis harus sama dengan mereka. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika tawaf di haji beliau, haji wada, Rasul tawaf itu pakai unta. Rasul tawaf pakai unta. Nah, ketika dia memulai tawaf ya ke Hajar Aswad, itu menggunakan mihjan. Apa mihjan? Tongkat. Mihjannya disentuh di Hajar Aswad, bismillahi Allahu Akbar. Di zaman kita udah nggak pakai unta lagi buat ngiter tawaf di situ. Pakainya apa? Sekarang bagi yang udah pernah umroh belakangan, sekarang udah nggak pakai skuter metik lagi, pakai mobil golf. Jadi di lantai 2 atau lantai 3 itu buat yang tawaf di lantai 2, lantai 3 itu kendaraan yang dipakai tentu bukan lagi onta, ya. Bahkan bukan lagi skuter metik. Dulu kan skuter metik, tapi menggunakan mobil golf. Supaya apa? Banyak yang keangkut jadinya. Kalau skuter metik cuma 2, laki bini doang dulu. Nah, sekarang pakai ya mobil apa namanya itu? Kalau caddy apa sih? Caddy gitu. Walaupun memang kalau pakai pandangan mata nggak enak juga, jadi ingat golfnya masalahnya, ya, bukan ingat umrohnya. Ya, taib. Nah, itu makna mengikuti salaf. Jadi bukan semata-mata mengikuti sampai teknisnya. Termasuk juga dalam masalah berfikih. Ketika masjid ini misalnya imamnya kadang bismillah dikencengin, kadang bismillah dipelanin. Masjid yang lain dia rutin bismillahnya dipelanin. Masjid yang lain rutin bismillahnya dikencengin. Ini nggak bisa dikatakan oh yang ini ngikutin salaf, yang ini nggak salaf. Tidak. Semuanya ada dasar dari kalangan salaf. Untuk bismillah dikeraskan, di antara salaf yang melakukan adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah. Ibnu Umar ini sahabat Nabi yang sangat ketat terhadap sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh itu masjid bismillahnya dikencengin, dia bukan masjid salaf. Ini tentu simplifikasi yang berbahaya. Hanya gara-gara bismillahnya nggak kenceng, langsung dicoret sebagai bagian dari masjid salaf. Nggak gitu. Ya kenapa? Sebab kalau kayak gitu ceritanya berarti dia telah menuduh para sahabat bukan salaf. Ya, Abu Hurairah sholat jadi imam, bismillahnya dikeraskan, lalu kemudian selesai sholat, makmum pada bertanya, apakah seperti itu sholatnya Rasul? Abu Hurairah menjawab, hakadha ra'aituhu min Rasulillah. Itulah yang aku lihat dari sholatnya Rasul, bahwa Rasul mengeraskan bacaan bismillahnya. Lalu Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir mengomentari kisah itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kisah ini sanadnya jayyid, qawi, kuat dan bagus, sehingga dia dijadikan hujjah. Anas bin Malik kebalikannya, dia kalau sholat bersama Rasul, dia cerita nggak pernah dengar Rasul bismillahnya dikencengin. Ya, lalu dia pun juga cerita, aku sholat bersama 4 khalifah, Abu Bakar sampai Ali, mereka sholat bismillahnya dipelankan, nggak dikeraskan. Lalu semua kisah ini, baik yang awal maupun yang kedua, dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibnu Qayyim, bismillah dikeraskan ada salafnya.
Bismillah dipelankan, ada salafnya. Kedua-duanya sama-sama mengikuti salaf. Sehingga ketika perilaku atau amalan memiliki dasar dari kalangan salaf dan sanadnya pun sama-sama kuat, kita nggak bisa mengingkari yang sebelah bukan salaf, hanya ini yang salaf atau kebalikannya. Nggak bisa seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup tentang masalah definisi salaf, anjurannya, dan makna mengikuti salaf. Sekarang kita masuk pada definisi Ramadannya. Ramadan ini saya ambil dari kitab Al-Hawi Al-Kabir Imam Abul Hasan Al-Mawardi. Wa kana syahru Ramadan yusamma fil jahiliyah natikun. Di zaman jahiliyah bulan Ramadan itu punya namanya natikun. Apa natikun? Lelah, payah, capek. Itu makna secara bahasa. Fasummiya fil Islam Ramadan. Lalu pas di zaman Islam dinamakan dengan Ramadan. Makhudun minar romdo. Diambil dari kata romdo, pakai mim, romdo. Jangan pakai nun, rondo. Rondo lain lagi artinya. Ya, romdo. Ya, apa romdo? Syiddatul har, panas banget. Dalam bahasa Arab, romdo syiddatul har, panas banget, sangat panas. Li'annahu hina furida wafaqa syiddatal har. Karena dulu ketika ada kewajiban puasa Ramadan bertepatan dengan musim panas. Jadi Al-Baqarah 183 itu turun ketika musim panas, di bulan Sya'ban turunnya. Lalu Imam Az-Zahabi, ahli tafsir, ahli hadis, kemudian ahli sejarah juga, yang fikihnya mazhab Syafi'i, beliau bilang begini, di sepanjang hayat Rasulullah dari awal pensyariatan Ramadan sampai Rasul wafat, itu Ramadan selalu bertepatan dengan musim panas di sana. Jadi jarang banget ngalamin musim adem gitu. Nah, maka pas disebut dengan Ramadan syiddatul har. Beda dengan Indonesia, Ramadan ya kadang kayak gini nih, hujan, adem, siangnya panas, ntar malam hujan lagi, kan gitu. Pernah juga musim kemarau, plus ada musim tambahan, duren dan timun suri juga masih ramai sekarang. Itu tambahan di kita. Baik. Lalu Anas bin Malik mengatakan, ya beliau mengutip dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama summiya Ramadan, bulan Ramadan dinamakan dengan Ramadan, li'annahu yarmidudz dzunub, karena dia membakar dosa-dosa. Dosa dihabisin, dikletekin, dirontokin dengan Ramadan, maka disebut membakar atau memanaskan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk melondri dosa-dosa kita selama 30 hari atau 29 hari Ramadan. Nah, kalau ada informasi tentang diskon gede-gedean di sebuah mall atau pusat perbelanjaan, biasanya orang pengen ke situ. Apalagi iklannya juga jor-joran, ya, spanduknya, umbul-umbulnya, ya, datanglah sale, sale-sale, kan sale tuh, sale-sale, ya, 70%, 80%, 90%, microwave yang tadi 2 juta jadi 100.000 misalnya, iPhone 10 juta jadi 500.000. Saya yakin tuh yang tadinya bokek berasa jadi punya duit gara-gara itu. Pengen juga karena nggak mau ketinggalan. Padahal ya gituan doang, senangnya pas belanja doang, pas sampai rumah juga biasa aja lagi. Nah, sementara kita dikasih kesempatan diskon gede-gedean untuk melondri dosa kita 30 hari lamanya. Tetapi sikap umat Islam ya beragam. Ada yang menyambut, ada juga yang biasa saja. Bahkan bisa jadi ada yang nggak suka. Yang lain menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Dia enggak, marhaban ya Ramadan. Kayaknya nggak enak dengernya. Jadi dengan intonasi yang kayaknya sebel gitu. Baik, jamaah sekalian, ini makna Ramadan. Sekarang kita masuk bagaimana sambutan generasi salaf terhadap Ramadan. Sambutan yang pertama, mereka udah ancer-ancer, udah jaga-jaga Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Udah jaga-jaga 6 bulan.
Diriwayatkan dari Al-Mu'alli bin Al-Fadl, kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyablughahum syahrul Ramadan. Dulu mereka, kaum salaf maksudnya, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan dengan doa supaya umur mereka nyampe ke Ramadan. Yaitu doanya gimana? Allahumma balighna Ramadan. Itu supaya sampaikan kami di bulan Ramadan. Tsumma, kemudian yad'una Allah, doa lagi sittata ashhur, 6 bulan juga. Apa doanya yang kedua? Ayyataqabbalahu minhum, itu doanya supaya Ramadannya Allah terima. Jadi 6 bulan sebelum dengan 6 bulan setelah. Untuk 6 bulan sebelumnya supaya ketemu sama Ramadan, itu doanya. 6 bulan setelahnya supaya Allah terima Ramadannya. Jadi ya gitulah kehidupan mereka dari Ramadan ke Ramadan, pikiran mereka. Di Indonesia walaupun belum sampai seperti itu, namun ada gejala yang lebih baik. Ya, saya sering lihat di medsos, biasanya ada yang bikin tuh 100 hari menjelang Ramadan. Berarti kan lumayan 3 bulan itu. 3 bulan udah kepikiran Ramadan. Kemudian di bulan Rajab biasanya ya banyak orang saling mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan misalnya. Jadi udah ada kepikiran Ramadan di sejak bulan Rajab gitu. Nah, kalau 6 bulan sebelumnya, kalau Indonesia ini sekarang ya Ramadan Februari, berarti bulan Agustus. Ya, bulan Agustus para salaf itu ya itu udah siap-siap, udah mikirin. Kalau kita Agustus lalu udah mikirin Ramadan belum? Belum, jauh, masih mikirin cicilan, mikirin aduh gua udah masa MPP ini, ya, masa persiapan pemakaman kan gitu ya. Jadi udah mulai puyeng juga. Baik. Lalu apa sih doa yang dipakai oleh kaum salaf? Imam Ibnu Rajab memberikan beberapa contoh, lumayan banyak. Nah, salah satunya yang paling terkenal di Indonesia, yang tadi saya baca itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa ini, kalimat ini, kalau dianggap sebagai hadis Nabi, statusnya dhaif. Bahkan hampir boleh dikatakan semua ahli hadis sepakat ini hadis dhaif kalau sebagai hadis Nabi. Imam Nawawi, Imam Al-Munawi, Imam Ibnu Rajab sendiri, ya, kemudian guru beliau Ibnu Qayyim, semua mengatakan ini hadis dhaif. Tapi kalau dikatakan ini sebagai doanya kaum salaf, bukannya doanya Rasul, maka itu sahih, benar, kaum salaf memang itu yang dipakai. Saya ambil contoh yang lain nih, kayak doa kita atau kalimat yang biasa kita pakai di saat Lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau dianggap hadis Nabi, kata Ibnu Hajar, itu dhaif. Tidak ada data yang valid, autentik teks sampai ke Rasulullah kalimat itu. Tidak, kata Imam Ibnu Hajar. Yang ada adalah kalimat itu sampainya ke para sahabat saja. Namun demikian bukan berarti lantas tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil. Perilaku para sahabat, mereka satu sama lain juga tidak ada yang mengingkari, itu sudah cukup menjadi ijma' para sahabat. Dan Rasul memberikan testimoni dengan mengatakan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengijma'kan umatku di atas kesalahan. Maka ketika sahabat sudah ijma', mereka enggak mempermasalahkan kalimat itu, silakan itu kalimat dipakai. Termasuk juga doa ini. Karena sebagian orang tuh ada ketika ada orang ngucapin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dia langsung kayak gak suka. Jangan, itu dhaif. Iya, kalau dianggap itu hadis Nabi dia dhaif. Tapi kalau seandainya dia dianggap sebagai ucapan salaf, tidak. Para salaf pun menggunakannya. Bahkan seandainya nih ucapan itu bikinan orang zaman sekarang, bukan salaf, bikinan orang zaman sekarang, tetap boleh kok kita pakai. Karena doa itu pada prinsipnya walaupun nyusun sendiri aja boleh. Ini kalau kita bicara boleh, boleh. Misal bapak-bapak menginginkan Rajab tahun ini waktu bulan Desember lalu, kalau nggak salah Desember kan Rajab tuh, ya, kita pengen anak kita yang lagi ujian akhir semester di bulan Desember dapat hasil yang baik misalnya. Ya Allah, semoga dengan keberkahan bulan Rajab tahun ini anak saya yang lagi UTS, UAS mendapatkan nilai yang baik. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Walaupun itu doa nggak ada hadisnya.
Ya, lagi doa, ya Allah anak saya cakepin UAS-nya, apa UAS-nya? Istrinya protes. Emang ada hadisnya bang? Ya kagak ada UAS sama hadisnya. Tapi doa sesuai hajat pribadi silakan. Dan cukup banyak kaum salaf berdoa dengan kalimat sesuai hajat mereka. Baik, itu contoh doa atau sambutan kaum salaf. Mereka berdoa, ya, menyambut atau menyiapkan diri dengan doa-doa mereka. Lalu kita lanjut lagi. Rasul nyambutnya gimana? Dalam hadis Imam Nasai, sebenarnya banyak, di hadis Bukhari juga ada, itu lebih panjang. Ya, cuman yang saya kutip di sini yang agak lebih pendek. Dalam hadis Imam Nasai, Rasul itu menjelang Ramadan ngumpulin para sahabat untuk dikasih taujihat, arahan-arahan, ngasih tahu. Yang istilah orang kita sekarang tarhib Ramadan. Tarhib artinya penyambutan, dikumpulin, ya, dikasih tahu fikihnya, dikasih tahu keutamaannya, dan persiapan-persiapan lain. Paling enggak persiapan spiritualitas, persiapan fisik, itu tanggung jawab masing-masing. Kemudian apalagi persiapan keilmuan. Nah, Rasulullah menyampaikan itu. Ya, dikumpulin nama Nabi. Atakum syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah, bulan yang saat itu Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tughallu fihi maradatu syayatin, saat itu setan kejahatannya diikat. Wa tuftahu fihi abwabus sama, dan saat itu pintu-pintu langit dibuka. Wa tughallu fihi abwabul jahim, sementara pintu neraka ditutup. Walillahi, dan Allah memiliki lailatun khairun min alfi syahr, di bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima faqad hurrima, siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, dia betul-betul terhalang. Nah, itu arahan, informasi dari Rasulullah, ya, tentang Ramadan. Di hadis yang lain ada yang lebih panjang. Ya, ini saya kutip yang lebih pendek. Kita ambil intinya aja, bahwasanya begitulah Rasulullah. Jadi ketika menjelang Ramadan, enggak ujuk-ujuk masuk Ramadan tanpa ada persiapan. Rasul juga senantiasa mengingatkan para sahabat. Terus bagaimana dengan kebiasaan orang Indonesia kalau menyambut Ramadan? Ada sih sebagian keluarga, ya, keluarga muda biasanya, itu menyambut dengan cara bikin hiasan-hiasan, ya, kertas krep, terus kertas minyak kadang. Terus mereka bikin, ya, supaya anaknya senang. Ada apa nih mak? Ada apa nih pak? Oh, mau Ramadan. Jadi dibikin senang kayak gitu. Kemudian kadang di depan rumahnya juga ditulis, di depan pagernya, marhaban ya Ramadan misalnya. Ya, supaya juga informasi ke masyarakat bahwa kegembiraan itu mesti nampak. Ya, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, tahaddus bi ni'mah. Dan nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat terbesar lainnya bagi umat Islam adalah, ya, nikmat dikasih kesempatan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, para ulama hari ini mengatakan aktivitas seperti ini selama tidak berlebihan, selama tidak sampai pemborosan, silahkan, nggak ada masalah. Itu ekspresi duniawi, orang lagi senang. Yang penting tidak sampai dianggap sebagai bagian dari syariat. Itu hanya budaya atau kebiasaan sebagian orang. Kalau orang dulu, saya ingat orang dulu, bapak saya itu kalau lagi mau Ramadan pasti ngecat rumah. Ya, kadang kalau lagi nggak ada duit, nunggu menjelang Lebaran baru ada duit, baru ngecat rumahnya menjelang Lebaran. Rumah dicat, dirapi-rapihin, ya, rumput-rumput segala macam, tumbuh yang liar dicabutin, segala macam. Itu kebiasaannya seperti itu. Dan mungkin juga masing-masing daerah juga sama. Dan itulah yang oleh sebagian salaf juga seperti itu. Masing-masing negeri punya gaya yang berbeda ketika menyambut Ramadan. Baik. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam di kesempatan lain juga sama. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Saat itu Rasul sedang di mimbar, di podium. Tiba-tiba Rasul ngucapin amin, amin, amin 3 kali, amin, 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 amin. Lalu sahabat bertanya, kenapa itu? Kok amin, amin, amin 3 kali, itu ada apa? Kata Rasulullah, qala li Jibril, tadi Jibril berkata kepadaku, ada doa. Rogima anfu abdin, celakalah, rugilah seorang hamba, adraka abawai, yang masih bersama kedua orang tuanya,
au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, namun lam yudkhilhul jannah, itu anak orang tua masih ada tapi keberadaan orang tua tidak menjadi fasilitas surga bagi anak itu. Dia nyari surga jauh-jauh, haji, umroh, jihad ke luar negeri, padahal di rumahnya udah ada pintu surga, yaitu kedua orang tuanya. Kata malaikat Jibril, celakalah buat orang yang di rumahnya ada surga, yaitu orang tuanya, tapi dia nggak manfaatin itu. Jawaban Nabi, amin. Yang kedua, yaitu rogima anfu abdin, celakalah buat seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, yang masuk ke bulan Ramadan, begitu Ramadan udah kelar, lam yukfar lahu, belum dapat ampunan. Masuk Ramadan, sebulan dikasih waktu, ternyata nggak dipakai, sampai Lebaran belum dapat ampunan. Nabi menjawab, amin. Yang ketiga, ya rogima anfumriin, celakalah buat seseorang yang dzukirta indah falam yusalli alaik, ketika namamu disebut dan dia tidak berselawat kepadamu. Nabi menjawab, amin. Baik jemaah sekalian, ini yang sahih. Di medsos, di musim medsos, ada hadis dibikin kayak begini tapi hadis palsu. Mirip kayak begini bunyinya. Amin, amin, amin. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, itu kenapa amin 3 kali? Tadi malaikat Jibril bilang ke saya, Muhammad, abaikan, biarin aja puasa umatmu yang pertama, belum maaf-maafan ke orang tua. Kedua, belum maaf-maafan suami istri. Ketiga, belum maaf-maafan sama tetangga. Nah, dalam kurung hadis riwayat Ibnu Huzaimah, bla bla. Gak ada hadis kayak gini. Ya, para muhaddisin mengatakan ini hadis nggak ada. Bahkan di kitab hadis manapun nggak ada sebenarnya. Ini asli bikinan WhatsApp. Entah muncul gimana nih kok ada orang tega banget bikin hadis palsu. Emang sih mirip banget sama hadis yang sebelumnya itu. Ya. Dan memang Indonesia ini begitu bulan Ramadan dalam rangka menggalakkan ibadah Ramadan, itu hadis palsu muncul lagi, bergentayangan lagi biasanya. Atau paling tidak itu hadis ya masih di bawahnya palsu, tapi lebih parah dari dhaif. Seperti hadis mungkar, hadis matruk misalnya. Contoh yang paling sering terkenal, mungkin jamaah pernah dengar hadis yang sering disampaikan juga oleh sebagian penceramah, man fariha bihuduri Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, faba'adallahu wajahahu aninar sab'ina kharifah, Allah akan jauhi orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Gembira doang sama Ramadan, puasanya mah kagak, gembira doang misalnya. Ya, Allah jauhi dari api neraka. Nah, ini kan apa ya? Di satu sisi memotivasi emang. Tapi kalau memotivasi itu menggunakan hadis palsu ya juga jangan. Bapak-bapak dikasih duit 1 juta asli dengan duit 1 M tapi palsu. Dengan yang mana? 1 M asli kan gitu maunya mah. Ya, masalahnya kan opsinya kagak ada. Opsinya 1 juta asli, 1 M palsu. Ya udah 1 juta asli, walaupun dikit tapi ya bermanfaat. 1 M palsu bikin sampah doang di rumah. Nah oleh karena itu ya kita mencukupkan diri dengan yang sahih atau minimal hasan tadi. Baik, kita lanjut lagi. Terus bagaimana para imam kita kaum salaf? Pertama kita bercermin kepada Imam Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah diceritakan dalam kitab Akhbar Abi Hanifah, kemudian At-Tadwin Al-Akhbar Qazwain jilid kedua halaman 332. Khatama Abu Hanifah Al-Quran fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Abu Hanifah ketika Ramadan menghatamkan Quran 60 kali. Khatmatun bil lail, khatmatun bin nahar. Sekali khatam di malam hari, sekali khatam di siang hari. Ini Abu Hanifah. Kalau kita kayak gini, mungkin kita mikir, ini gua kapan kerjanya ini? Ya, baca Quran doang. Nggak ngapa-ngapain, udah khatam di siang, khatam di malam. Nah, 30 juz kalau kita baca terus-terusan nggak pakai berhenti, itu makan waktu bisa berapa jam?
Saya lihat di YouTube ada yang 11 jam, ada yang 10 jam, ada yang 7 jam. Tergantung model bacaan. Kalau model bacaannya hadr itu bacaan cepat tapi tetap bertajwid, itu bisa 7 jam. Tapi kalau model bacaannya kayak Al-Ghamidi itu santai tapi sedikit agak lebih cepat, nah itu bisa 11 jam dia. Kalau santai banget kayak Misyari Rashid Al-Fasi lebih lama lagi. Nah kalau orang kayak gitu kan nggak ada aktivitas lain. Nah pertanyaan kita, kenapa mereka kok bisa kayak gini? Kata Imam Ibnul Jauzi, karena Al-Quran, hafalan mereka terhadap Al-Quran 30 juz itu udah sama kayak hafalan terhadap Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sambil meleng juga bisa, betul Pak? Sambil gosok Al-Fatihah bisa, sambil macam-macam kita bisa. Emang udah nempel banget Al-Fatihah mah. Ya, bahkan mungkin ngigo pun juga bisa baca Al-Fatihah gitu. Nah, ketika hafalan mereka 30 juz sudah sampai kayak gitu, maka wajar tanpa harus mengganggu aktivitas mereka, bisa ngapa-ngapain juga. Ya. Baik, Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, itu lebih luar biasa lagi dibanding Abu Hanifah. Al-Humaydi itu murid Imam Syafi'i, cerita begini. Qala Al-Humaydi mengatakan, kana Syafi'i, dulu Imam Syafi'i yakhtimu fi kulli syahrin sittina khutbah, menghatamkan Quran 60 kali khatam setiap bulan. Jadi bukan Ramadan doang, setiap bulan. Kalau tadi Abu Hanifah Ramadan doang, Abu Hanifah. Tapi untuk Imam Syafi'i setiap bulan dia menghatamkan 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Ya kalau kita mah ya jauh dah. Kita hatam kulhu 3 kali, kan hatam juga katanya. Karena kulhu itu sepertiganya Quran. Ya. Baik, itu Imam Syafi'i. Imam Malik gimana? Untuk Imam Malik, cerita tentang khatamnya dia, saya belum dapat. Tapi cerita tentang masalah fokusnya dia terhadap Quran di Ramadan ada. Ya, Ibnu Abdul Hakam, ini sekretarisnya Imam Malik, pencatat fatwa-fatwa beliau. Itu cerita, kana Malik idza dakhala Ramadan, dulu Imam Malik kalau memasuki bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis. Beliau akan meliburkan majelis hadis yang biasa beliau asuh. Wa majalisah ahli ilmi, dan beliau meliburkan bermajelis dengan para ulama, diskusi dengan para ulama, libur dulu. Jadi istilah orang sekarang tuh tawakufan. Pernah dengar Pak? Tawakufan. Biasanya pengajian emak-emak tuh biasanya tuh. Tawakufan dulu, libur. Buat apa tawakufan Imam Malik? Kenapa dia liburin dulu pengajiannya? Dikatakan di sini, yukabbilu ala tilawatil Quran minal mushaf, supaya dia bisa lebih fokus lagi membaca Quran dengan mushaf. Jadi libur dulu pengajian, dia pengen habis-habisan baca Quran. Ya, jadi kebiasaan orang kita libur pengajian menjelang Ramadan itu ada dasarnya juga dari perilaku sebagian imam kaum muslimin. Tapi tujuannya adalah kalau orang dulu supaya fokus sama Quran. Nah, beda sama orang sekarang, supaya fokus dengan putri salju, kembang goyang sama nastar, supaya nggak terganggu bikin begituannya. Gitu. Taib, itu beberapa contoh kaum salaf. Nah, kemudian apa saja sih perbuatan gacoannya mereka? Imam Az-Zuhri mengatakan begini, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Dahulu ya, di masa itu mereka fokus pada baca Quran dan memberikan makanan, berarti sedekah. Ya, dan juga di keterangan yang lain ada tambahan, yaitu qiyamul lail, salat malam. Jadi 3 tuh gacoannya mereka. Namun kalau kita lihat sejarah kaum salaf secara holistik, keseluruhan, mereka enggak hanya di ibadah ritual kok. Selama ini kita nganggap, wah ritual mulu ya, Quran, salat malam, sama memberikan makanan. Namun kalau kita lihat dalam sejarah, jangan lupa penaklukan kota Mekah juga terjadi bulan Ramadan. Ya, kemudian pembebasan Baitul Maqdis atau Palestina di zaman Umar bin Khattab itu juga Ramadan.
Kemudian penghancuran berhala Uzza oleh Khalid bin Walid itu juga di bulan Ramadan. Kemudian penaklukan Selat Gibraltar Tariq bin Ziyad itu juga di bulan Ramadan. Ya, lalu kemudian juga apalagi Perang Badar. Perang Badar juga bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat di situ, jangan kita fahami Ramadan bersama salaf itu hanya ibadah ansih yang sifatnya ritual, tapi juga aktivitas berprestasi lainnya. Sehingga kalau bapak-bapak yang masih masih bersentuhan dengan dunia kerja, prestasi di tempat kerja itu juga bagian dari perilaku kaum salaf, bukan hanya sekedar Quran saja. Baik, itu sudah saya ringkas, semoga cukup mewakili bagaimana ya Ramadan bersama salaf umat terdahulu. Barangkali ada diskusi dan tanya jawab, silahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak? Cukup ya? Hah? Ya. Oh gitu. Baik. Ya. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Aisyah cerita ya bahwasanya aftaran Nabi sallallahu alaihi wasallam birrutabat. Rasul itu kalau berbuka dengan rutab. Apa rutab? Kurma muda yang kuning tuh, yang agak masih kuning. Ya kadang ya ada juga sih yang ada agak gelap. Pokoknya masih muda. Wa illa kalau rutab kagak ada, bitumairat dengan kurma yang udah keriput. Tumairat itu kurma tuanya, yang paling banyak kan kayak gitu ya, yang udah coklat, yang udah gelap-gelap itu. Wa illa kalau itu enggak ada juga, hasawat bilma, barulah Rasul dengan air. Ternyata memang secara kesehatan harusnya gitu, jangan air dulu, ternyata kurma dulu sunnahnya. Ya, taib. Sahurnya gimana? Sama. Hadisnya Abu Dawud bahwasanya Rasul itu kalau buka dia kurma juga dan seterusnya. Nah, ada analisa yang bagus dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Kata beliau gini, kalau kita pengen kurma dalam rangka ittibaur Rasul, silahkan. Nah, namun jangan sampai kita pahami bahwa yang enggak kurma salah atau bertentangan dengan sunnah. Karena apa? Karena kurma di zaman Rasul makanan pokok, kutul balad, makanan negeri itu emang. Ya, zaman itu. Sekarang udah lewat 14 abad. Di Saudi aja makanan pokok udah nggak kurma lagi. Buah pokok iya. Tapi untuk makanan pokok mereka udah nasi mandi, nasi belum mandi. Ya, udah begitu juga sama kayak orang kita. Apalagi udah kena nasi goreng Indonesia, pengen banget juga mereka. Udah berubah. Makanya Rasul pernah bilang juga gini, sama di hadis Sunan Abi Daud. Rumah yang ada kurma, kata Rasul, gak bakal kelaparan tuh rumah. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin, wajar zaman dulu memang itu makanan pokok. Coba dah zaman sekarang, bapak-bapak di rumah ada kurma 1 ton, tapi nggak ada beras, kelaparan juga kita. Bener? Rumah kita kurma banyak nih, banyak banget kurma misalnya, tapi kagak ada nasi, nggak ada lauk, ngamuk juga tuh orang. Ya. Kenapa? Yang diambil substansinya, yaitu itu kutul balad, itu makanan pokok di zaman itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendahulukan kurma dalam rangka ittibaur Rasul, itu bagus, insya Allah memiliki pahala. Namun kalau seandainya kita ya langsung makanan kebiasaan orang Indonesia, juga nggak ada masalah, karena itu sesuai secara ruhnya, itu makanan pokoknya.
Wallahu bishawab. Nah, maaf saya tambahin lagi dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Sebagian salaf para sahabat Nabi, ini kalau bapak-bapak mau ngikutin silahkan, tapi izin istri dulu. Sebagian salaf begitu maghrib masuk mereka langsung menggauli istrinya sebelum yang lain. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kemudian Muaz bin Jabal. Lalu oleh Imam Al-Ghazali dikasih komentar, ini semua dalam rangka supaya nanti malam udah nggak mikirin perempuan, supaya nanti malam udah total ibadah. Jadi begitu awal maghrib langsung menggauli istrinya. Zaman sekarang kayak begitu, waduh, kesian bini, gue lagi goreng-goreng. Gitu. Baik, kalau miswab, ya. 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 Ziarah kubur ini aktivitas yang hukum awalnya adalah ibadatun mutlaqatun, ibadah mutlak. Apa ibadah mutlak? Yaitu ibadah yang tak terikat oleh waktu, peristiwa, atau momen. Dia bebas kapanpun. Rasul pernah bilang, nahaitukumuz ziyarah. Dulu kalian aku larang ziarah. Dulu zaman Mekah. Karena zaman baru masuk Islam, akidah belum kuat banget, karena khawatir begitu ke kubur malah niyaha, meronta-ronta, meratap gitu. Begitu di zaman Madinah, Nabi mengatakan fazuruha, silahkan kalian sekarang ziarah. Nah, dari hadis ini tidak ada khilafiyah para ulama, ziarah kubur itu sunnah. Sebagian kecil mengatakan wajib, bukan hanya sunnah. Ya. Lalu ngambil momen menjelang Ramadan, atau kalau di Indonesia juga ngambil momen habis Lebaran atau pas Lebarannya. Nah, kalau dianggap sebelum Ramadan adalah waktu afdol, nah itu yang nggak boleh. Karena menyebut kata afdol utama harus ada dalil. Harus ada dalil. Tapi kalau mengambil momen Ramadan karena faktor kebiasaan saja, sebagaimana Ibnu Umar kalau datang ke Masjid Nabawi, dia selalu lewat jalan yang itu melulu karena kebiasaan aja, bukan karena faktor itu jalan afdol dibanding jalan yang lain. Maka ini nggak ada masalah. Memanfaatkan momen liburan, kadang anak sekolah juga libur di awal Ramadan, lalu si anak diajak bapaknya, ngomong sekarang lagi libur, ke kuburan yuk, misal begitu. Ya, yang seperti ini nggak ada masalah karena bukan bagian dari syariat. Yang jadi masalah kalau dianggap syariatnya Ramadan kayak gitu, nah itu yang jadi masalah. Ya. Terus kalau ziarah kubur pas Lebaran gimana? Ziarah kubur pas Lebaran itu kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini juga waktu tahun lalu. Ternyata ada dalil dari beberapa hadis. Pertama, kita tahu Rasul itu punya kebiasaan kalau berangkat sholat Id pulangnya lewat jalan yang berbeda. Betul ya? Itu hadisnya banyak. Ternyata salah satu alasan kenapa Rasul pulangnya jalannya beda, itu dalam rangka menjumpai familinya dan termasuk menjumpai familinya yang sudah wafat di kubur-kubur mereka. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beberapa kitab yang lain. Dulu ya, saya menganggap ke kubur saat Lebaran itu tradisi aja, kebiasaan orang Indonesia. Tapi begitu ketemu loh, ternyata ada keterangannya bahwa sepulang dari sholat Id, pulang jalannya beda, itu dalam rangka untuk bersilaturahim ke famili mereka, famili Rasul yang masih hidup, dan juga ke kubur famili Rasulullah yang sudah wafat. Itu dasarnya. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, alhamdulillah, semoga semua sehat walafiat. Kita insyaallah ketemu lagi di bulan April insyaallah ya, karena di bulan Maret kita libur dulu. Kita akhiri dengan hamdalah, salawat dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.